Baik, kita akan melihat berikutnya adalah kalorimeter. Jadi kalorimeter ini sebenarnya nanti ada praktikumnya ya di semester, mungkin di kimia fisika, mungkin semester ratio ya, nggak ingat, mungkin semester 3 atau semester 4 ya, praktikum kimia fisika kalau tidak salah. Ini adalah alat yang digunakan untuk menentukan nilai spesifik heat tadi. Jadi kan sudah kita lihat ya, ini di tabel 14.1 ini adalah berbagai macam nilai spesifik heat untuk beragam substan. Nah, itu cara mendapatkan ini adalah dengan kalorimeter ini. Saudara bisa mencobanya, nanti di lab ada di sini ya. Di sini ada isolated system. Jadi ada sebuah alat yang isolasi. Maksudnya isolasi bagaimana ini? Biar untuk memastikan tidak ada kalor yang masuk dan tidak ada kalor yang keluar. Memang sudah diisolasi. Jadi kalau kita punya di sini, misalnya ini ada airnya ya, kemudian nanti kita masukkan misalnya objek atau benda apapun yang punya suhu yang berbeda dengan airnya. Maka nanti kan ada aliran panas, aliran energi dari objek itu, logam itu misalnya ke air. Dan hanya memang air yang menyerapnya ya. Karena apa? Karena ini sistemnya itu isolasi. Jadi bayangkan saja kita misalnya punya silver atau punya logam yang punya suhu tertentu, misalnya sudah dipanasi, masukkan ke dalam air di sini, maka nanti dia akan melepas panas yang akan diterima oleh air. Nah, karena ini sistemnya isolasi, maka panas yang dilepas oleh logam itu memang hanya diserap oleh air, tidak ada pihak lain yang menyerap. Sehingga dengan seperti ini, sistem isolasi ini kita akan mudah menghitungnya secara matematis berapa CP-nya. Bagaimana caranya? Caranya ya kita dengan neraca energi ya. Jadi karena di sini sistemnya isolasi, maka nanti panas yang dilepas, heat loss yang dilepas oleh logam itu akan sama besar nilainya dengan panas yang diterima oleh air yang menerima panasnya. Jadi yang melepas panas adalah logamnya, yang menerima adalah airnya. Jadi kalau logam ini melepas katakan 10 kJ, maka yang diterima oleh air adalah 10 kJ. Tidak ada korupsinya ya, tidak ada korupsinya. Karena apa? Itu karena ada isolasi. Baik, atau secara matematis ini bisa juga dinyatakan delta Q sama dengan 0. Kenapa delta Q sama dengan 0 ya? Misalnya ini kita simbolkan heat loss-nya Q1, heat receive-nya atau gain-nya adalah Q2, berarti Q1 min Q2 kan sama dengan 0 ya delta Q-nya gitu. Baik, kita akan masuk ke contoh-contoh, tapi sebelum masuk ke contoh-contoh ini silahkan dicermati dulu. Jika ada yang belum jelas nanti kita perjelas kembali ya. Tapi saya rasa sampai di sini mungkin belum ada yang perlu di. Saya rasa masih mudah lah ya. Kita lihat contohnya ini, contoh 14.4. Ini ada di Genkoli ya. Silakan dilihat di textbooknya, ada di filenya. Jadi ini ceritanya ada teh ya, teh panas ya, teh panas 95 derajat Celcius, 200 mili, 100 mili, kemudian akan dituangkan ke gelas. Volumenya ini bukan volumenya, gramnya 150. Mula-mulanya suhu kamar itu 25 ya. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ya ditanyakan kira-kira nanti berapa suhu di
di cangkirnya jadi berapa. Ini air teh panas 95 derajat Celcius, kemudian mau dituangkan ke dalam cangkir. Kemudian ditanyakan berapa suhu air tehnya itu. Ya ini namanya juga belajar fisika. Kalau real life ya ngapain juga ngukur suhu gini ya. Ya kalau minum aja, nggak usah dikur-kur suhunya ya. ini kan tapi kan kita mau belajar tentang heat transfer ya, tentang kalor ya. Jadi kita lihat di sini ada ada yang melepas kalor, ada yang menerima kalor. Saya kira ini jelas ya. Jadi yang melepas kalor tentunya yang suhunya tinggi, yaitu 95 tadi air tehnya tadi ya. Kemudian yang menerima tentu saja ya cangkirnya tadi. Cangkirnya adalah suhunya 25. Tentu saja nanti suhu air teh itu mestinya logikanya di antara 95 sampai 25, antara itu. Baik, gunakan persamaan tadi, kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas, yang persamaan 3 tadi ya. Karena yang melepas adalah air teh ya, MCP delta T. Persamaan berapa tadi? Ya ini. C delta T ya, MC spesifik panas delta T ya. Spesifiknya ya. M-nya teh, C-nya ya ini kalor panasnya atau spesifik kalornya adalah punyanya T atau tehnya, delta T-nya 95 minus T. T-nya kan kita belum tahu ya. Itu yang ditanyakan, jadi suhu berapa ya. Kemudian ini yang menyerap panas cangkirnya. Jadi M-nya cangkir, C-nya CP cangkir, delta T-nya T min 25. Nah, ini mula-mulanya kan 25, akhirnya T. Ini mula-mulanya 95, akhirnya T begitu. Dimasukkan datanya. Ada semua kan datanya. Terus nanti dihitung ketemunya adalah 86. Logis tidak? Logis ya. Logis karena masih terletak di antara 95 dan 25. CP-nya teh tahu dari mana? CP-nya teh ya lihat di referensi ya, di tabel tadi ya. Mungkin dianggap air ini ya. Masanya teh 0,2, ini 200 gram. CP-nya CP air ya 4186 ini coba lihat. Ya 4186 ini ya, dianggap air. Kemudian cangkirnya dari apa bahannya? Bahannya dari gelas. Cek di tabel tadi. Gelas, di mana gelas? Oke, 840 ya. Ya. Bisa ya, insya Allah ya. Silahkan dicermati, tidak sulit ini. Baik, berikutnya. Kalau yang contoh ini kan, ya ini sudah dekat lah dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang ini adalah contoh 14.5. Ini adalah contoh yang biasanya kita kerjakan di lab ya. Ini ingin menentukan spesifik heat dari metal ya, sebuah metal alloy ya, jadi logam ya. Jadi sampelnya 0,15 dipanaskan 50 ya, 540. Berarti ini nanti yang melepas panas ya kan. Ya, kemudian setelah dipanaskan kemudian diletakkan ke dalam air suhunya 10. Yang mana air ini berada di dalam aluminium kalorimeter ya. Suhu akhirnya adalah 30,5. Logis ya, karena tadi mula-mula 540, suhu tingginya sudahnya 10, jadi di antara itu ya. Baik, tentukan berapa spesifik heatnya. Caranya kayak tadi ya, heat loss sama dengan panas yang diterima atau delta Q-nya sama dengan 0 ya. Apa saja di situ? Ada metal alloy MCP delta T. Ada lagi apalagi? Ada water, ada airnya di sini MCP delta T water. Ada lagi ini kalorimeternya tadi ya. Ini kalorimeternya ada 3 di sini. Ya. MCP delta T. M-nya MA-nya adalah
metal alloy-nya CA ini yang mau kita cari, delta T-nya ya yang akhir 30 dikurangi mula-mula ya 540. Kemudian apa lagi? Waternya, water 0,4, CP ini CP air, delta T-nya akhirnya 30,5 dikurangi mula-mula. Ini kalorimeternya dimasukkan datanya semua ya. Udah ketemu. Ya, ketemunya adalah 500. Ingat teman-teman sekalian, ini fisika ya, ini fisika. Jadi belajar untuk kemudian mempertajam logika, kemudian harus bisa mendeskripsikannya. Caranya tidak harus seperti ini tentu saja ya, tidak harus seperti ini. Tapi boleh dengan cara yang lain, misalnya yang penting hasilnya konsisten sama ya. Kita boleh saja menggunakan cara misal heat loss ya. Yang melepas panas ini siapa? Yang melepas panas ini kan metal alloy-nya, jadi ini ya, MCP delta T, M-nya MA, CA-nya dicari, delta T-nya adalah 540 dikurangi 30,5. Boleh. Nanti sama dengannya, ini panas yang diserap. Yang menyerap siapa? Yang menyerap adalah air tadi ya, airnya, M-nya ada, M, CP-nya ada, air, delta T-nya adalah berapa tadi? 30,5 dikurangi 10. Nah, plus kalorimeternya, M-nya ada, CP-nya ada, delta T-nya adalah sama ya, 30,5. Boleh seperti itu, sama aja ya. Nanti hasilnya juga sama 500. Demikian teman-teman, silahkan dicermati dulu sampai contoh 14.5. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Ini menurut saya masih mudah sekali. Jika belum paham, silahkan nanti diputar kembali videonya. Kalau masih belum paham juga, ya bisa ditanyakan di psikologi ataupun di WA grupnya. Kita akan lanjutkan di part berikutnya tentang panas latennya.